Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali yaitu praktek pemrograman berorientasikan objek, yaitu tentang konektor. Bagaimana cara menghubungkan konektor MySQL dengan Python versi 3.1. Dasar-dasar pemrograman database Python. Setelah kita melakukan instalasi terhadap MySQL, supaya modul konektor MySQL Python ini bisa dipanggil pada interpreter Python 3.1, maka Anda harus mencari konektor yang mendukung Python versi 3.1 juga dan melakukan proses instalasi seperti yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Setelah menginstal konektor Python MySQL dan berhasil memanggil package MySQLDB, berarti database sudah siap dimulai. Nah, contoh di sini, untuk memastikan hal tersebut, maka kita perlu melakukan percobaan dengan melakukan pemanggilan package tersebut di dalam interpreter. Kita berikan perintah import MySQLDB. Pada perintah ini, memperlihatkan bahwa modul atau package MySQLDB berhasil dipanggil, sehingga dengan ini maka Anda sekarang sudah bisa memulai bereksplorasi dengan perintah-perintah MySQL di dalam Python. Terdapat 3 tahapan utama yang harus kita lakukan terkait dengan pemrograman database ini, yaitu yang pertama perlu kita melakukan koneksi dengan database, yang kedua melakukan query dengan MySQL atau perintah atau query ya dengan MySQL, dan yang ketiga, menutup koneksi dengan database. Nah, untuk menutup koneksi dengan database ini diberikan sebuah fungsi, yaitu fungsi close. Berikut ini adalah koneksi dengan server database dengan format variabel sama dengan mysqldb.connect atau host, kemudian nama user, password user, dan nama database. Ini perlu diingat, nama user dan password user ini ketika kita melakukan instalasi terhadap konektor Python pertama kali, maka dimasukkan di sini nama user dan password usernya. Slide ini merupakan penjelasan dari slide halaman 4 tadi. Fungsi connect yang dimiliki oleh package atau modul MySQLDB digunakan untuk melakukan koneksi dengan suatu database. Disebutkan bahwa terdapat 4 buah argumen yang perlu dilewatkan dalam sebuah fungsi, yaitu argumen pertama tentang host, yang kedua user, kemudian yang ketiga password, dan yang keempat database. Umumnya alamat host untuk komputer lokal itu adalah 127.0.0 dan .1. Berikut ini merupakan format diciptakan sebuah variabel yang menghubungkan host, nama user, password, dan database. Di sini diberikan sebuah kode program, yaitu import MySQLDB. Pada umumnya untuk melakukan import, untuk mengambil ya, import itu mengambil database, diperlukan perintah pada baris ketiga ini. Tapi ada beberapa kasus lain, MySQLDB ini tidak bisa dibaca, tapi kita harus ubah dengan PY ya, SQL-nya Python ya. Kemudian dideklarasikan sebuah kelas, yaitu nama kelasnya database, diberikan sebuah fungsi koneksi, dan memiliki satu buah argumen wajib, dan diciptakan sebuah variabel baru, yaitu coba, yang mana coba ini akan memanggil host, memanggil argumen host, root, nama user, password, dan juga nama database. Jika berhasil, maka akan dicetak koneksi berhasil dan selamat datang. Tetapi jika tidak berhasil, mungkin salah input nama user, atau salah input password, atau juga salah input database, atau mungkin juga database-nya belum dibuat tetapi dimasukkan ke dalam variabel ini, maka dia akan mengeksekusi baris ke-13, yaitu pengecualian, yaitu koneksinya gagal. Nah, di baris 17-18 ini akan memanggil kelas database dan juga akan memanggil koneksinya. Dari script kode program ini akan dikeluarkan berupa output koneksi berhasil dan selamat datang. Nah, untuk menutup koneksi di sini diberikan sebuah fungsi close, yaitu untuk menutup. Fungsi close dipanggil oleh yang tercipta dari pemanggil fungsi connect. Untuk implementasi contoh pada
slide berikut. Hanya menambah fungsi close di baris ke-12. Coba titik close, yang mana coba di sini adalah variabel yang diciptakan di baris ke-9, yaitu memanggil argumennya host, nama user, dan nama password, dan juga database. Ditambahkan coba titik close, maka akan ditampilkan yaitu koneksi sudah berakhir kalau berhasil. Tapi jika tidak berhasil, ini ada beberapa kemungkinan. Tadi udah saya sampaikan, mungkin salah nama username, mengalamatkan host, atau juga salah password, lupa password ketika install konektor SQL Python-nya, lupa password, atau juga belum diciptakan database, atau nama database-nya salah. Satu karakter salah juga akan mempengaruhi outputnya. Metode koneksi yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan metode yang untuk melakukan koneksi dengan database yang sudah ada. Dengan kata lain, database telah dibuat terlebih dahulu. Bagaimana jika database belum dibuat? Apakah bisa terhubung ke server database? Jawabnya bisa dengan menggunakan perintah berikut. Jika database-nya belum dibuat, kita tinggal memberikan perintah ini. Import MySQL-DB, kelas database, deklarasikan konstruktor, host, user, dan password akan diisi di argumen ketika kita menciptakan objek. Kemudian baris ke-12 mendefinisikan koneksi to server, diciptakan variabel, yaitu variabelnya fungsi private, host, kemudian user, dan juga password. Jika berhasil dipanggil akan dicetak di baris 15 dan 16, jika tidak akan dicetak baris 18. Nah, ini bentuk lain kalau misalkan import MySQL-DB-nya tidak berhasil, bisa mengimportkan dengan py ya, py MySQL-DB. Diciptakan kelas, kemudian diciptakan kelas dengan nama kelasnya database. Ini salah satu dari teman Anda yang sudah berhasil menggunakan py MySQL-DB. Nah, setelah itu kan query database. Melakukan query database ini nanti akan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Insya Allah jika ada waktu nanti saya akan berikan video tutorial untuk melakukan query database. Saya kira itu. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.